Perkenalkan, saya Aisyah Fitria Devi. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Asal Mula Nama Simo. Pada zaman dahulu hiduplah seorang yang bernama Kiai Singoprono. Kiai Singoprono mempunyai sawah dan ladang yang tumbuh dengan subur dengan hasil yang melimpah ruah. Kesemuanya itu dicapai dengan usaha yang keras dan juga doa yang menghiasinya. Pada suatu malam yang cerah di mana bulan dan bintang bersinar dengan terang, dengan membawa tombak saktinya, Kiai Singoprono pergi ke sawahnya untuk melihat apakah tanamannya aman dari hama dan binatang. Sampainya di sawah, berdegup kencang jantung Kiai Singoprono. Tatkala dari arah depan, sekawanan babi rusa sedang berpesta pora. Mereka makan dan merusak tanamannya. Kiai Singoprono pun berpikir sejenak bagaimana cara untuk mengusir babi rusa itu. Namun karena jumlahnya yang banyak, diurungkan niat itu dan dimantapkan hatinya untuk menombak salah satu babi rusa itu. Dengan mengendap-endap, dibidikannya lah tombak saktinya dan mengenai salah satu babi rusa itu. Namun aneh, bukannya roboh dan mati, babi rusa itu terus berlari seperti tak terkena tombak sakti milik Kiai Singoprono. Kawanan babi rusa yang lain pun juga ikut lari tunggang-langgang karena mereka kaget dengan serangan tiba-tiba dari Kiai Singoprono. Oleh karena tombak saktinya yang masih tertancap pada salah satu kaki babi rusa itu, Kiai Singoprono mengejar kawanan babi rusa itu hingga sampailah Kiai Singoprono di sebuah hutan. Sekonyong-konyong, bukan hutan yang Kiai Singoprono lihat, melainkan sebuah istana nan megah. Di depan istana tersebut terdapat para penjaga. Kiai Singoprono pun menghampiri para penjaga tersebut. Para penjaga bercerita bahwa putri di kerajaan mereka sedang sakit keras dan belum ditemukan obatnya. Bahkan sang raja sampai membuat sayembara, yaitu apabila ada orang yang bisa mengobati sakit sang putri, bila laki-laki akan jadikan menantu sang raja, dan bila perempuan akan jadikan saudara putri. Kiai Singoprono pun dipersilahkan masuk untuk mengobati sang putri. Dan betapa kagetnya Kiai Singoprono ketika ia tahu bahwa penyebab sakit sang putri ialah tombak saktinya yang tertancap pada salah satu pangkal paha kaki sang putri. Maka dicabut dan dikantongi tombak saktinya. Secara ajaib sang putri langsung sembuh. Sesuai dengan janji sang raja, Kiai Singoprono pun dinikahkan dengan sang putri. Mereka hidup saling mencintai, rukun dan damai. Hingga pada suatu hari, Kiai Singoprono teringat dengan istri yang telah lama ia tinggalkan. Maka Kiai Singoprono pun pamit kepada keluarga kerajaan untuk mengembara dalam waktu yang agak lama. Sesampainya di rumahnya yang dulu, yang saat itu sedang diadakan seperti acara kenduri, Kiai Singoprono masuk ke dalam rumah. Orang-orang di dalam rumah tersebut terperanjat melihat kehadiran Kiai Singoprono. Sebab Kiai Singoprono telah pergi selama 3 tahun atau 1000 hari. Kesaktian dari Kiai Singoprono ini pun menyebar luas dan menjadi buah bibir masyarakat, bahkan sampai ke telinga Sultan Demak. Sultan Demak yang saat itu juga mempunyai rencana untuk menyerang kerajaan Pengging pun penasaran dengan kesaktian yang dimiliki oleh Kiai Singoprono. Akhirnya dengan menyamar menjadi pengemis, Sultan Demak beserta pasukannya pergi ke rumah Kiai Singoprono. Sesampainya di rumah Kiai Singoprono, yang saat itu Kiai Singoprono sedang makan, Sultan Demak dipersilahkan untuk makan bersama. Sultan Demak pun bertanya, mengapa Kiai Singoprono mau membantu pengemis sepertinya? Kiai Singoprono pun menjawab bahwa itu adalah hal yang wajib dan harus dilakukan oleh semua orang. Apalagi Kiai Singoprono tahu bahwa orang di depannya adalah seorang Sultan Demak. Sultan Demak pun akhirnya percaya dengan kesaktian yang dimiliki oleh Kiai Singoprono. Kemudian Sultan Demak mengutarakan maksudnya, yaitu ingin meminta bantuan Kiai Singoprono untuk menyerang kerajaan Pengging. Terjadilah perbincangan dan perdebatan antara Kiai Singoprono dan Sultan Demak. Kiai Singoprono sebenarnya menolak ajakan Sultan Demak, namun Sultan Demak tetap kekeh
pada pendiriannya. Akhirnya terjadi kesepakatan di antara mereka berdua, yaitu apabila benda pusaka milik kerajaan Demak yang digantungkan di bawah pohon duit putih dipukul dan menghasilkan suara yang keras, maka Kiai Singoprono harus membantu Sultan Demak. Tetapi sebaliknya, apabila bunyinya dihasilkan kecil, Sultan Demak harus kembali ke kerajaannya. Sultan Demak pun menemui pasukannya yang sebelumnya ia suruh menunggunya di bawah pohon duit putih. Sampainya di sana, Sultan Demak memukul benda pusaka dan yang terdengar malah suara auman harimau. Aum! Yang terdengar sampai jauh. Masyarakat sekitar pun berbondong-bondong mencari sumber suara harimau itu. Karena memang di daerah tersebut sering terjadi gangguan dari harimau. Sesampainya di sumber suara, masyarakat sekitar bingung mengapa tidak ada harimau di sekitar tempat itu. Sultan Demak pun menjelaskan bahwa auman harimau yang terdengar bukan berasal dari harimau asli, melainkan dari benda pusaka yang dipukul. Oleh karena itu, tempat di mana auman harimau tersebut didengar dinamakan dengan Simo. Begitu teman-teman, cerita sejarah ini yang dapat dibuktikan dengan adanya pohon duit putih yang berada di sebelah barat kantor Kecamatan Simo dan juga patung harimau yang menjadi ikonik dari daerah Simo. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih memahami, mencintai, dan melestarikan cagar budaya khususnya di wilayah Boyolali.